Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Tema kali ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di channel YouTube saya. Ketika saya menjawab pertanyaan teman-teman semua, ini sesuai dengan keilmuan yang ada di saya. Bukan karena saya lebih pandai dari teman-teman tentang batu akik pandan, tetapi yang saya lakukan adalah berusaha membagi ilmu batu akik pandan yang ada di saya. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe ini akan membantu memajukan channel batu akik pandan yang sama-sama kita cintai. Dari Bang Sudaryono, perjalanan cerita pandannya keren. Ini tentang batu pandan lumut saya. Yang pertama, ada 3 biji dari tahun 2014. Saya pakai terus dulu Bang, gitu. Dulu kalau teman-teman yang mulai kenal saya dari awal, dari tahun 2014, 2015, 2016, ya saya pakainya 3 batu itu. Yang di tengah, kemudian yang di jari manis itu. Yang satu lagi ya yang lumut sutra, gitu. Hadir juga Om dari Bang Fadil Rahmat. Terima kasih Bang Fadil Rahmat. Dari akun Mbak Dewi Lisnawati, si Jalu pandan lumut Bang Halmahera, mantap. Oke. Bang Halmahera dari tahun 2014 memang salah satu yang saya tahu punya batu pandan lumut. Dan namanya memang si Jalu, itu yang saya ingat. Bang Iwan RPC, nah dapat ilmu lagi. Sama-sama Bang, terima kasih. Dari Bang Iman Awi, mantep nih penjelasannya. Bukan jualan tapi pengetahuan. Lanjut terus Bang Datu. Terima kasih Bang Iwan Awi atas atensinya. Kemudian semoga ini juga bermanfaat buat semua. Saya berharap pengetahuan yang ada di saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Ini ketika Bang Iwan Awi melihat YouTube tentang batu pandan, tanya jawab, rawat pandan pakai air sumur kok jadi kuning. Oke, terima kasih Bang Iwan Awi. Bang Hongki Tambalitan, terima kasih sudah selalu hadir di setiap tayangan YouTube saya. Termasuk juga Bang Iwan RPC. Sekarang pertanyaan dari Bang Muhammad Horizon. Assalamualaikum Bang Datu. Di dunia perbatuan akik pandan sudah sangat teruji bahwa keringat adalah cairan yang sangat ampuh untuk proses perawatan batu akik pandan. Dan saya yakin Bang Datu juga mempunyai pengetahuan yang lebih tentang kimia. Wow. Pertanyaan saya, kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk membuat formula rendaman yang kandungan kimianya menyerupai atau mendekati keringat? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih, salam sukses, salam santun, dan salam pandan selalu di jari. Terima kasih Bang Muhammad Horizon atas atensinya, sekaligus kesimpulannya bahwa saya mengerti tentang kimia. Ya enggak juga sih, tapi memang waktu SMA dulu saya termasuk yang suka sekali belajar kimia. Nah, mengenai keringat sangat ampuh untuk proses perawatan batu akik pandan. Ini ada syaratnya juga Bang. Jadi ketika Abang mengandalkan keringat, tapi iketan yang Abang pakai buat batu tembaga Abang itu adalah monel atau perak, itu prosesnya panjang banget. Karena monel atau perak itu tidak teroksidasi dengan baik dengan menggunakan keringat dan tidak menghasilkan bias hijau atau bias kebiruan sebagai hasil dari oksidasi dari tembaga atau kuningan di sini. Nah, kalau memang bahannya yang Abang pakai buat iketan di batu Abang itu kembali perak ataupun monel, yang enggak benar-benar lambat sekali prosesnya. Kalau Abang mau cepet untuk proses rawatan, ya kembali iketannya tembaga atau kuningan. Tapi saya berbagi lagi bahwa ketika prosesnya menggunakan tembaga atau kuningan, nanti batu pandan Abang akan lebih gelap
lebih ngabu lah, lebih agak abu-abu. Karena memang dari beberapa uji coba yang dilakukan oleh teman-teman ataupun saya juga, nah itu agak ngabu tuh ketika menggunakan tembaga, karena memang prosesnya seperti itu. Dia ketika beroksidasi agak kebiruan atau agak ngabu gitu ketika menggunakan tembaga. Tapi ya ini salah satu proses dari proses rawatan. Ketika berbicara tentang formula rendaman kandung kimianya yang menyerupai atau mendekati keringat. Jadi Abang Horizon berharap memacu atau merawat batunya. Kalau misalnya nggak kena keringat gimana nih? Bisa jadi karena aktivitasnya nggak terlampau banyak keringetan, bisa seperti itu. Nah, kita bisa melakukan proses rawatan dengan basic, dengan merujuk pada sifat dari keringat itu sendiri. Jadi keringat itu mengandung garam sebenarnya, kemudian mengandung asam juga. Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan, ini yang sudah sebenarnya dipakai oleh teman-teman semua di Batu Akik Pandan ketika merawat pandannya. Asam pada keringat diganti dengan asam dengan sumber-sumber yang lain. Bisa dari asam tumbuh-tumbuhan atau asam buah maupun asam yang berasal dari bahan kimia. Tapi memang asam yang berasal dari proses bahan kimia tidak terlalu saya sarankan karena dia lebih kuat asamnya. Kalau misal dari asam buah ataupun asam-asam yang sifatnya organik itu tingkat derajat asamnya tidak terlampau kuat. Kalau dulu terkadang saya suka menambahkan garam. Jadi saya merujuk juga dari keringat ini. Ada kandungan garam, jadi saya tambahkan garam. Memang ketika ditambahkan garam, proses oksidasi atau ketika kita merendam tembaganya, itu tembaganya lebih lari ke arah prosesnya lebih lari ke hijauan. Warnanya kadang-kadang hijau kebiruan lah seperti itu. Abang bisa coba misalnya asamnya asam tertentu, kemudian tambahkan garam, direndam lah katakanlah gitu, dirawat batu pandannya yang dengan menggunakan ikatan tembaga ataupun lustun yang dimasukkan tembaga. Itu bisa dicoba. Nanti Abang bisa mungkin lihat prosesnya bagaimana. Kemudian saya tahu Abang pernah menanyakan kenapa saya tidak menjawab secara langsung rawatan ini bagaimana sih, saya tuh pakainya rawatannya tuh cairannya apa sih, cairan asamnya apa, cairan penghijaunya apa, kemudian pokoknya komposisinya tuh apa. Sebenarnya ada satu yang saya pikirkan ketika mengapa saya tidak secara gamblang membuat jawaban di YouTube. Cairannya apa, kemudian komposisinya apa. Jadi saya masih memikirkan Bang, banyak teman-teman kita yang mungkin masih menggantungkan kehidupannya dari Batu Akik Pandan. Termasuk salah satunya adalah dari cara merawat Batu Akik Pandan. Kalau seandainya ini dibuka secara vulgar bahwa kita menggunakan A, B, C, D, dan E gitu seperti itu, yang saya takut adalah tertutupnya sebagian pintu rezeki teman-teman kita yang memang berusaha dari Batu Akik Pandan dan berusaha dari rawatan menggunakan Batu Akik Pandan. Seperti itu. Alasan lainnya adalah kenapa saya hanya memberikan clue-cluenya saja. Ya, kadang-kadang saya suka menyebutkan asam, kadang-kadang saya suka menyebutkan panas, kadang-kadang saya bilang menggosok, kadang-kadang saya suka menambahkan kata-kata penghijaunya. Nah, itu secara tidak langsung itu clue-clue yang sebenarnya justru penting sekali gitu. Jadi Abang bisa bereksperimen seperti yang dilakukan oleh saya maupun teman-teman yang lain.
Abang bisa mencoba. Itu akan memacu abang lebih mencoba untuk merawat batu akik pandan. Dan ketika jadi, dan ketika justru di situ keasikannya, prosesnya, menjalani prosesnya. Dan ketika jadi ya mungkin abang mudah-mudahan lebih mencintai batu akik pandan lagi gitu. Itu pertimbangan-pertimbangan yang ada. Oke, demikian dulu pembahasan batu akik pandan, penamaan batu akik pandan berdasarkan beberapa hal. Dan mudah-mudahan pengetahuan basic batu pandan ini semakin memperkaya pengetahuan tentang batu akik pandan kita. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe teman-teman akan memajukan channel tentang batu akik pandan dan lebih memasyarakatkan batu akik pandan. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dicari.